Agus Pratama. Saya Faisal Walidin. Saya Muhammad Yasin Fadli. Saya Girno. Saya Fahri Octavian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama adalah hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Ada 3 jenis desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi politik. Desentralisasi politik adalah limpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik. Dua, desentralisasi fungsional. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus kepentingannya tertentu dalam masyarakat. 3. Desentralisasi kebudayaan. Pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Kelebihan desentralisasi. 1. Mengurangi mengurangi pertumbukannya pekerjaan di pusat pemerintahan. 2. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. 3. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Yang selanjutnya adalah hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. 1. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. 3 faktor yang menjadi 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang. 1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintahan pusat. 2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintahan pusat. 3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. 1. Kewenangan pemerintah daerah. 2. Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. 3. Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yang kelima, proses pemilihan kepala daerah. Yang keenam, peraturan daerah, perda, keuangan daerah. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mengumpulkan tugasnya telat ya, karena ini bila bilang. Ya, kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di